Bibit belatung. Elea terlihat begitu semangat begitu sampai di kampusnya. Lucy yang kebetulan sudah datang dengan diantarkan oleh Glenn segera mendekati mobil yang ditumpangi oleh Elea. "Selamat pagi, Ibu Hamil," sapa Lucy seraya tersenyum sumringah. "Ai, Ibu Hamil generasi kedua, apa kabar?" saut Elea tak kalah sumringah. Gabrieli, Ares, Reinhard, Levita, dan juga Glenn sama-sama mengerutkan kening saat mendengar cara aneh Elea membalas sapaan Lucy. Mereka kemudian memandang bergantian ke arah dua wanita yang sama-sama sedang mengandung. "Kalau aku generasi kedua, berarti kau adalah generasi ketiga, benar tidak?" tanya Lucy. "Benar sekali, Kak," jawab Elea. Setelah itu dia melirik ke arah Lepi. "Kira-kira siapa ya yang akan mendapat gelar ibu hamil generasi ketiga? Aku khawatir kalau posisi itu akan diduduki oleh istri kakakku." Firasat Reinhard mulai terasa tidak enak saat mata kedua ibu hamil tersebut menatap lekat ke arah istrinya. Reinhard tentu belum lupa dengan insiden semalam, di mana Levita memaksa untuk segera dihamili. Dan gara-gara hal itulah kedua mertua Reinhard sampai salah paham padanya. Sedetik kemudian Reinhard teringat akan sesuatu hal yang membuatnya langsung menelan ludah. "Tuhan, apa ini adalah jawaban dari doanya Ares? Jika memang benar, tolong redamkan amarah dan juga rasa iri di hati istriku, Tuhan." "Hei, kenapa kalian melihatku sampai seperti itu?" tanya Levita, merasa aneh melihat kelakuan Lucy dan Elea. "Kasihan Kak Lepi masih belum hamil. Apa jangan-jangan Kak Lepi jarang membuat adonan dengan Dokter Reinhard ya? Makanya sampai sekarang belum ada bibit belatung yang tumbuh di rahim kakak?" Ejek Elea sembari menatap penuh arti ke arah perut si pelakor. Dia tahu sesuatu tapi enggan untuk memberitahu semua orang, termasuk juga suaminya. Biar saja Elea ingin hal tersebut menjadi kabar baik untuk semuanya. "Hehehe. Bibit belatung kepalamu, Elea? Kau pikir aku ini zombie? Apa sampai-sampai harus mengandung bayi belatung?" amuk Levita tak terima. "Ya sudah sih, jangan marah-marah, Kak. Aku tahu kau itu sedang iri. Iya kan, Kak Lucy?" Lucy terlihat kikuk ketika ditanya seperti itu oleh Elea. Ibarat kata, maju kena, mundur pun kena. Jika dia menjawab, maka Levita pasti akan sangat marah dan tersinggung. Tapi jika tidak dijawab, Elea bisa saja merajuk dan menganggap kalau dia lebih pro pada Levita. Juga karena Lucy yang takut ketiban sial jika berani membuat ibu hamil ini merasa tersinggung. "Ahem, sayang, ayo masuk, biar aku yang mengantarmu ke kelas," ajak Gabrieli dengan cepat. Suasana sudah mulai tak kondusif. Gabrieli khawatir kalau Levita akan lepas kendali jika terus diejek oleh istrinya. "Nanti saja Kak Iel, aku belum puas menggoda Kak Levi," sahut Elea menolak ajakan suaminya. Dia masih ingin melihat raut frustasi di wajah pelakor peliharaannya ini. "Sayang, kau sebaiknya jangan terlalu banyak bicara dulu. Nanti kalau anak-anak kita merasa kelelahan bagaimana?" Kali ini mata semua orang langsung membelalak lebar saat mendengar jenis pertanyaan nyeleneh yang dilontarkan Gabrieli pada Elea. Sungguh tidak yang laki-laki, tidak yang perempuan. Pasangan prik ini benar-benar membuat jantung orang lain seperti ingin berhenti berdetak, sangat membagongkan. "Gabrieli, Elea itu sedang hamil, bukan sakit keras. Bagaimana ceritanya bayi-bayi di perutnya bisa merasa kelelahan hanya karena dia yang banyak bicara? Tolonglah, kau itu kan pintar. Berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang tidak masuk akal seperti ini," ucap Reinhard tak habis pikir dengan kesiagaan sahabatnya sudah di luar batas. "Aku setuju dengan yang Reinhard katakan. Yang hamil itu bukan hanya istrimu, Gab, tapi istriku juga, dan aku tidak pernah melarang Lucy melakukan ini dan itu. Aku mau membebaskannya selagi apa yang dilakukan tidak membahayakan keselamatan bayi kami. Jadi aku rasa kau sedikit berlebihan dalam mengkhawatirkan Elea dan kandungannya," timpal Glenn ikut berkomentar. Mungkin di pikiran Reinhard dan Glenn dengan mereka berkata seperti itu, maka otak Gabrieli akan sedikit membaik. Akan tetapi apa yang terjadi selanjutnya sangatlah jauh dari apa yang mereka pikirkan. Bukannya sadar, Gabrieli malah kerasukan setan. Dia tidak terima dengan komentar yang diucapkan oleh Reinhard dan juga Glenn. "Kau, Reinhard, pertama, kau belum berhasil menghidupkan bayi belatung di rahim istrimu. Dan kau, Glenn, istrimu itu hanya mengandung satu bayi, sedangkan istriku, kau tahu kan kalau di tubuh mungil Ellie ada 3 bayi yang kini sedang bergelantungan di dalam rahimnya? Dengan beban seberat itu, aku mana mungkin tidak mengkhawatirkan mereka. Sebenarnya kalian berdua berpikir dulu tidak sih saat akan bicara? Seenaknya saja kalian menghujat orang," amuk Gabrieli. Dia kemudian menunduk menatap wajah Elea yang hanya diam ketika dia sedang mengamuk. "Sayang, jangan dengarkan apa kata dua iblis sesat itu ya. Mereka berdua hanya iri saja melihatku yang begitu siaga menjaga keselamatanmu dan juga bayi-bayi kita.
Aku sangat mencintai kalian berempat. Aku hanya tidak mau kalian sampai kenapa-napa. Tenang saja Kak Iel. Sekalipun kau bersalah, aku akan tetap berada di pihakmu dan mempercayai semua kata-katamu. Dr. Reinhardt dan Paman Glenn bicara seperti itu mungkin karena mereka tidak sungguh-sungguh dalam mencintai Kak Lepi dan Kak Lucy. Makanya mereka merasa risih melihat Kak Iel yang begitu bucin padaku. Iya kan? Saud Elia yang dengan sengaja memantik kekesalan di diri dua wanita yang kini sudah menatap bengis ke arah suami masing-masing. Ares sama sekali tidak mengatakan sepatah kata pun ketika Dr. Reinhardt dan Glenn menjadi korban kejahilan mulut nyonya kecilnya. Bagi Ares, dia sudah cukup gila dengan perintah tuan mudanya tadi, tidak dengan sang nyonya. Jadi sebisa mungkin Ares menjauhi kematian berulang dengan cara berkamuflase menjadi batu yang bisa bernapas. Glenn, apa benar yang dikatakan oleh Elia? Kalau kau tidak sungguh-sungguh menyayangiku? Tanya Lucy dengan suara tercekat. Dia sangat ingin menangis sekarang. Astaga, sweetie, aku sangat mencintaimu. Kau jangan percaya dengan perkataannya Elia, karena itu sangat tidak benar. Kalau aku tidak menyayangimu, mana mungkin aku membuatmu hamil seperti sekarang? Bayi yang ada di dalam rahimmu adalah buah cinta kita. Itu tanda kalau aku begitu mencintai kalian berdua. Tolong jangan salah paham ya. Jawab Glenn panik melihat istrinya yang termakan perkataan Elia. Benarkah? Kau boleh membunuhku kalau tidak percaya, sweetie. Elia tersenyum. Kak Lucy, di dalam mobilku ada samurai milik Kak Iel. Kau ambillah kemudian tebaskan ke lehernya Paman Glenn. Dengan begitu kita semua akan tahu apakah Paman Glenn benar-benar mencintaimu atau tidak. Apa? Biji mata Glenn hampir terbang keluar saat Elia kembali meracuni pikiran istrinya dengan hal-hal yang sangat luar biasa sesat. Tak mau Lucy benar-benar menghabisinya, Glenn dengan cepat membawanya masuk menuju kelas. Dia tidak akan membiarkan Elia merusak hubungannya dengan Lucy. Tidak akan. Kau yang terbaik sayang, puji Gabrieli penuh bangga. Tentu saja, siapa dulu suaminya? Gabrieli, saut Elia sambil tersenyum lebar. Setelah Glenn dibuat kocar-kacir oleh Elia, kini tiba giliran Reinhardt yang harus menghadapi Levita. Dia sejak tadi sudah menelan ludah karena istrinya ini terus saja menatapnya dengan sangat tajam. Reinhardt yakin sekali kalau Levi akan bereaksi 1000 kali lebih parah ketimbang Lucy. Kalau bulan ini aku masih belum hamil, itu tandanya yang diucapkan oleh Elia memang benar kalau kau itu tidak mencintaiku, Reinhardt, ucap Levita. Sayang, tolong jangan beginilah. Kau tahu benar kalau aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku sangat mencintaimu, Levita, saut Reinhardt putus asa. Maaf Reinhardt, aku lebih mempercayai ucapan Elia daripada ucapanmu. Pokoknya kalau aku masih belum hamil juga, aku akan kabur dengan laki-laki lain. Titik. Setelah berkata seperti itu, Levita bergegas masuk ke mobil. Sedangkan Reinhardt, dia hanya bisa menarik napas dalam-dalam sambil menatap bergantian ke arah dua ekor manusia yang bersikap seolah tidak melakukan apa-apa. Kak Iel, kau jangan sampai membenci Dr. Reinhardt ya. Ingat kata Ibu Leona, kalau anak kita bisa terlahir mirip dengan orang yang kita benci, oke? Ucap Elia dengan santai. Gabrieli mengangguk. Setelah itu dia mengantarkan Elia menuju kelasnya, mengabaikan tatapan aneh di wajah para mahasiswa yang berpapasan dengan mereka. Res, inilah yang aku khawatirkan dari doa yang kau panjatkan tadi. Terima kasih banyak ya, aku sangat menderita sekarang.